Hai, Shalom, sahabat BSJD yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini bersama saya, Pendeta Besi Brancis Karowe, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, terangilah hati kami dengan pelita yang tak pernah padam, yakni firman kebenaran-Mu. Dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Sahabat BSJD yang kekasih di dalam Yesus Kristus, nas hari ini dipilih dari Amsal pasal 24 ayat 23 sampai 24. Saya baca demikian bunyinya. Juga amsal-amsal orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa yang berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Sahabat BSJD yang kekasih dalam Yesus Kristus, ternyata memahami segala hal dalam hidup ini tidaklah mudah. Apalagi itu menyangkut sebuah keadilan. Kadang mata jasmani kita terkamuflase atau tertutup dengan segala yang menyilaukan mata. Kita hanya bisa melihat hal-hal yang jasmani, sehingga memungkinkan kita membuat keputusan yang salah. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan mengerti segala sesuatu dengan mendalam. Seorang pengikut Zen yang bernama Chan pernah mengatakan, murid-murid zaman sekarang dangkal katanya, karena menghargai telinga mereka dengan sia-sia dan mengabaikan mata mereka. Akhirnya tidak satu pun di antara mereka yang dapat mengungkapkan misteri yang dalam. Menurut Chuan, setinggi apapun gunung di atasnya adalah deretan karang terjal dan rerumpunan bambu. Sedalam apapun samudra, di dalamnya adalah arus. Jika engkau hendak mempelajari jalan agung, sarinya ada di dalam meneliti ketinggian dan kedalaman jalan itu sendiri. Setelah itu engkau dapat menerangi hal-hal yang samar dan menyesuaikan diri secara tanggap tentang hal-hal yang benar. Sahabat BSJD yang kekasih, jalan agung adalah jalan Tuhan yang dapat menerangi tiap keputusan. Meski yang dialami nampak begitu beragam, ada yang benar, ada yang salah, ada yang jahat, ada yang baik. Bahkan kadang berada di wilayah abu-abu yang sulit untuk dipahami. Saudaraku, kita tentu memahami segala hal di dalam hidup ini haruslah memiliki pertimbangan yang luas dan dalam, apalagi itu menyangkut keadilan. Menggali sebuah kebenaran agar dapat dinyatakan dalam sebuah keputusan tak dapat disepelekan. Jika salah langkah, maka dapat menimbulkan kutuk dan laknat. Hal ini dinyatakan dalam nas kita hari ini. Ketika kita pilih kasih atau pandang bulu dalam menentukan kebenaran, bahkan dalam sebuah peradilan seperti yang tertulis dalam ayat 23. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Bagaimana mungkin kita bisa memutuskan kebenaran dan keadilan jika kita tidak menyelami kebenaran itu dengan sungguh-sungguh? Karena keadaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang besar, bahkan ketidakadilan. Kadang tajam ke bawah artinya hanya ditegakkan pada yang lemah dan tak berdaya, tapi tumpul ke atas, tak disentuh saat kalangan tinggi berpangkat, berpunya menghadapi masalah. Semua keputusan dapat menuai
hal yang tidak pantas. Bahkan ngerinya ada kutuk dan laknat, seperti yang tertulis dalam ayat 24. Siapa yang berkata kepada orang fasik, "Engkau tidak bersalah," akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Kutuk adalah nasib sial, kesengsaraan, dan kemalangan yang bisa dialami seseorang. Sedang laknat adalah ungkapan celaan, kebencian, dan kemarahan yang mendalam, bahkan sakit hati yang besar. Tentu tak ada seorang pun yang mau berada dalam situasi yang sangat mengerikan ini. Untuk memahami segala hal, saudaraku, seseorang haruslah memiliki pertimbangan yang luas dan dalam. Apalagi itu menyangkut keadilan, menggali sebuah kebenaran agar dapat dinyatakan dalam sebuah keputusan yang tak dapat disepelekan. Sehingga jika salah langkah, kita dapat mempertimbangkannya dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam hidup. Bukankah tidak ada yang ingin mendapatkan kutuk dan laknat? Sahabat BSJD yang kekasih, hanya hikmat dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Pemilik jalan-jalan yang agung, yang memampukan kita memahami kedalaman dan luasnya kebenaran, sehingga tindakan tak pandang bulu bukan menjadi pilihan kita, namun kita dapat menjadi orang yang Tuhan pakai dalam mengejawantahkan, menyatakan keadilan dalam kehidupan yang kita jalani di tengah dunia yang seringkali tak berpihak pada kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, ajarlah kami tiap waktu untuk melakukan teladan anak tunggal-Mu Yesus Kristus. Pimpinlah kami menuju kehendak-Mu, agar kami tak gagal menjalani hidup, menyatakan kebenaran dan keadilan kepada tiap orang yang layak menerimanya. Iringlah langkah kami, sehingga kami tak tersesat, sehingga kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata di tengah dunia. Segala syukur terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, yang sungguh tak terperi dalam kehidupan kami. Di dalam nama yang indah, kami berdoa mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.